Shalom adik-adik. Selamat pagi. Kembali lagi dalam Sekolah Minggu GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Kak Jul, hari ini kita nggak cuma berdua loh. Emang sama siapa lagi, Kak? Kita ada satu teman lagi nih. Siapa tuh? Penasaran kan? Penasaran ya? Tada! Kita ditemani oleh Kak Daniel. Iya. Pastinya sekolah minggu hari ini spesial banget ya, seru banget ya. Karena kita nggak cuma berdua, tapi kita ada bertiga. Oke, Kak Jul, Kak Jul hari ini happy nggak? Happy banget dong. Kenapa tuh kok happy? Karena bisa berangkat sekolah minggu. Ini tuh, ini udah kali kedua setelah kita kemarin Paskah ya. Iya. Kemarin Paskah kita ketemu di sekolah minggu onsite, hari ini kita ketemu lagi. Tapi kita juga menyapa yang di online ya Kak, ya. Jadi kita ada dua, di onsite sama di online. Hah, Iya. Kak Jul, Kak Daniel udah siap sekolah minggu? Siap. Ada di rumah udah siap sekolah minggu? Siap kan ya? Yuk Kak Jul, yuk kita mau nyanyi apa? Ayo ke sekolah minggu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau telah memberikan kesehatan. Dan saat ini kami hendak memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati guru-guru yang membimbing kami, juga berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aduh. Kak Natalia kenapa itu? Kak, aku tuh jatuh karena lari-lari. Wah, Sakit? kasihan ya. Iya, sakit. kasihan. Lecet, ada lukanya ya. Iya, Udah lecet. diobati? Udah diobati, tapi masih sakit, Kak. Kasihan ya Kak Natalia. Banget. Keinget sakit gini, jadi keinget ya Kak ya. Tuhan Yesus waktu disalib itu. Oh iya, aku ingat. Kan Tangannya tangannya dipaku. kena paku. Terus Terus mahkota duri. Ah. Apalagi ya? terus ditombak juga kan. Tombak di lambungnya. Aduh, sakit Pasti banget. sakit banget Sakit ya. banget sih itu. Tapi bahas-bahas itu ada lagunya nggak sih itu? Ada kayaknya. Iya kan? Lagunya Judulnya apa tuh? Tanda Paku. Oh iya. Kita nyanyi yuk. Ayo. Ya di rumah kita nyanyikan lagu Tanda Paku.
gara-gara nyanyi lagu Tanda Paku tadi, Ya. jadi kepikiran loh, Kepikiran apa? Kenapa? kok mau ya Tuhan Yesus itu dipaku tangan Iya, kakinya. padahal sakit loh itu. Sakit banget Iya. kan, Kak? Sakit. Terus ditombak, iya, loh sakit banget, sampai mati juga loh Kak. Terus bangkit pada hari yang ketiga. Kok Yesus mau? Iya, kalau aku pasti nggak mau sih. Kak. Aku tahu kenapa. Kenapa tuh? Karena cinta Tuhan Yesus kepada kita semua umat manusia. Kita. Kita seperti yang ada di ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Oh, yang Apa? Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang yang kekal. kekal. Oh bener ya Kak, iya bener ya Kak Daniel. Oh, itu kayak ada lagunya nggak sih? iya ada. Iya. Oh iya, Lagunya hah? Judulnya apa? kalau desa Yesus disalibkan karena Karena cintanya. cintanya. Ya kita ada di rumah nyanyi ya. Yuk, nyanyi yuk. Kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Halo adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah nyanyi, sudah nari-nari sama Kak Julia dan Kak Lia. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Rensi ya. Sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesehatan. Terima kasih kami hari ini boleh bersuka cita. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami supaya kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan lebih lanjut, kita menonton dulu yuk. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala yang lain dan di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Gimana adik-adik? Sudah lihat kan videonya? Adik-adik pernah nggak sedih, nangis kayak Maria tadi itu waktu di depan kuburnya Yesus? Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Terus kira-kira apa sih yang bikin adik-adik itu sedih, yang bikin adik-adik nangis? Coba kasih tahu kakak. Apa? Oh iya, dimarahin orang tua, dimarahin mama atau dimarahin papa. Kadang-kadang kan kita sedih ya kalau habis dimarahin. Tapi kenapa adik-adik dimarahin? Tentu adik-adik pasti berbuat kesalahan. Kalau adik-adik nggak buat kesalahan, pasti papa mama nggak mungkin marahin kita kok, ya nggak? Nah, terus selain itu apalagi ya? Kehilangan binatang peliharaan, kehilangan orang-orang yang adik-adik sayangin. Mungkin adik-adik bakal sedih kayak Maria tadi. Kan Maria kan merasa kehilangan Yesus, ya sedih sekali, saking sedihnya sampai Maria itu nggak tahu kalau Yesus itu ada berdiri di depannya dia, ya nggak? Nah, kadang-kadang kalau kita nangisnya terlalu nangis banget begitu, kan matanya jadi buram ya, jadi buram, kena air, nggak kelihatan apa-apa. Terus kadang-kadang matanya juga bisa bengkak. Nah, sama seperti Maria terlalu sedih banget kehilangan Yesus, yang Yesus sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi adik-adik tahu kan bahwa Yesus itu setelah meninggal di hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, si Maria ini lupa kalau Yesus itu pernah ngomong, pada hari ketiga aku akan bangkit. Saking sedihnya si Maria ini sampai nggak sadar loh. Bayangin adik-adik, ada Yesus di depannya dia, orang yang dia tangisin, tapi dia sampai nggak mengenali karena saking sedihnya. Ya kadang-kadang kita pun juga kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, kita terlalu sedih kehilangan sesuatu. Mungkin kita terlalu sedih karena nggak mendapatkan sesuatu, pengen mainan. Terus sedih juga karena nilainya jelek. Sedih juga karena dijahatin teman. Kita terlalu sedih banget sampai gitu. Kadang-kadang kita tuh cuma mikirin, aku tuh kok jadi orang tuh menderita banget gitu. Teman-temanku jahat sama aku, nilaiku jelek, marah terus sama aku, kayak gitu ya adik-adik. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa kalau kita itu sebenarnya punya sahabat, punya seseorang yang sayang banget sama kita. Bahkan sampai dia mau rela mati di kayu salib untuk kita. Karena saking sayangnya Yesus itu sama kita, sampai Yesus itu mau mati di kayu salib buat kita semua, buat menebus dosa-dosa dan kesalahan yang adik-adik perbuat dan kakak perbuat juga.
Bayangin, adik-adik aja tadi kayak Kak Lia itu jatuh, kakinya luka, sakit kan? Kalau luka kan sakit, tapi Yesus itu sampai disalib, tangannya berlubang paku, kakinya juga, lambungnya ditusuk, dicambuk, sakit banget. Tapi Yesus mau menanggung sakit itu semua buat kita semua, buat adik-adik, buat kakak juga. Betapa sayangnya Yesus itu sama kita ya. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa kalau Yesus itu sayang sama kita. Yesus itu gak pernah ninggalin kita. Kita terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kita sedih terus, kita nangis terus kita nakal terus juga. Terus kita gak sayang sama orang tua, gak sayang sama teman-teman. Padahal kita itu disayang banget sama Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik di rumah itu punya masalah, kalau adik-adik di rumah itu ada sesuatu yang nggak enak, yang bisa bikin adik-adik nangis, nggak apa-apa nangis, boleh nangis. Nangis itu suatu hal yang wajar. Bahkan kakak pun umur dewasa seperti ini juga kan masih kadang-kadang nangis kalau sedih gitu. Jadi adik-adik kalau nangis nggak apa-apa, tapi jangan lupa, jangan sampai sedihnya adik-adik itu sampai lama banget, nangisnya sampai lama banget gak berhenti-berhenti. Nah, jadi adik-adik lupa kalau adik-adik punya Tuhan Yesus yang sayang banget, yang sanggup menghibur adik-adik, yang selalu ada di sampingnya adik-adik, yang sanggup menolong semua masalahnya adik-adik. Mau belajar juga pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, kalau mau ditolong ya bukan berarti adik-adik nggak belajar loh ya. Adik-adik tetap harus belajar dan percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Kalau adik-adik dijahatin sama teman-teman juga, adik-adik pasti yakin bahwa Tuhan Yesus itu pasti membela selama adik-adik itu benar. Banyak hal yang bisa Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan lupa ya adik-adik, apapun yang adik-adik hadapi, apapun kesedihannya adik-adik, jangan lama-lama nangisnya. Jangan lama-lama sedihnya. Gak apa-apa sedih, gak apa-apa nangis, tapi jangan lama-lama. Adik-adik harus ingat bahwa adik-adik punya Tuhan Yesus yang sayang banget sama adik-adik. Ya, oke? Jadi adik-adik jangan lupa ya, Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik. Adik-adik punya seseorang yang bisa adik-adik andalkan, yaitu Tuhan Yesus yang mau mati, yang mau menderita untuk menebus dosa kita, yang sekarang sudah bangkit, yang sekarang sudah ada berdiam di dalam hati kita masing-masing. Oke? Ya, jadi adik-adik ingat ya, jangan lama-lama sedihnya, jangan lama-lama nangisnya. Percayalah Tuhan Yesus yang selalu menolong adik-adik semua. Oke? Untuk link aktivitas nanti akan di-share di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti adik-adik tinggal klik link dan kirimin ke guru sekolah minggu adik-adik semua. Oke, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. God bless you. Nah adik-adik, kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Gimana sih caranya mengumpulkan persembahan, Kak? Caranya bisa dimasukkan amplop lalu dititipkan orang tua dan dikasih ke gereja, atau bisa kirim atau transfer ke rekening di layar. Nah, sebelumnya kita sebutkan ayat hafalan kita dulu yuk. Dari mana yuk, Kak? 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu apa, Kak? Bila topan keras melanda hidupku. Oke. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Bila topang keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai ya. Tapi jangan sedih, karena kita akan ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu online dan sekolah minggu onsite loh. Nah, sambil kita menutup sekolah minggu pada hari ini, kita menyanyikan lagu apa? Allah Bangkit. Bangkit. Adik-adik yang semangat ya. Yuk, yuk, yuk. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Wah, sekolah minggu kita hari ini udah selesai kakak-kakak. Kat. Kok happy banget. Kok happy banget kamu? Wah, saya nggak happy. Wah. Nah, soalnya biasa nih. Audio record lagu terakhir Allah Bangkit. Silakanlah. Kat. Kamu ya Tuhan.
Akorde kan,